perwakilan dari kelompok 5 dari Hukum Perdata 2020C semester 2 dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja akan mempresentasikan hasil tugas makalah kelompok kita yang berjudul prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Norheki, NPM 7204121151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naman Dani Pratama, MPM 720412165 dari Fakultas Hukum Perdata C. Perkenalkan, nama saya Bayu Eka Prasetyo, NPM 720412161 dari kelas Hukum Perdata C. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara dari kelas Hukum Perdata C, NPM 720412169. Perkenalkan, nama saya Baril Awildan, NPM 720412158 dari kelas Hukum Perdata C. Kata pengantar, syukur alhamdulillah penyusun ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun makalah ini yang berjudul prestasi tepat pada waktunya. Dan tidak lupa pula kita saling pujikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang ini. Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan itu, penulis mengaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari bentuk, penyusunan maupun materinya. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2 tujuan pustaka. Bab 3 pembahasan. Bab 4 penutup, kesimpulan, saran, halaman daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya prestasi, bahwa prestasi adalah hasil yang dicapai dari aktivitas atau kegiatan belajar atau usaha. Prestasi mewakili beberapa jauh pencapaian seseorang dalam belajar atau usaha, tidak hanya memperhatikan atau memaksimalkan prestasi akademik yang dilihat dari aspek kognitif atau pengetahuan, namun prestasi yang berhubungan dengan hubungan sosial dan keterampilan harus diperhatikan dan dimaksimalkan pemerintah sendiri yang telah merancang dan memfasilitasi pengembangan aspek-aspek tentang prestasi. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud prestasi? Apa saja macam-macam prestasi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi? Tujuan penulisan. Mengetahui tentang prestasi yang dimaksud, prestasi tujuan, prestasi faktor, dan faktor prestasi. Manfaat. Penulisan makalah ini menjadi bahan kajian untuk mengetahui lebih dalam tentang prestasi dan dapat meningkatkan prestasi di Indonesia. Tinjauan pustaka. A. Prestasi. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti hasil bisnis. Prestasi yang diperoleh dari upaya yang telah dilakukan memahami pencapaian tersebut. Rasa prestasi diri adalah hasil dari bisnis seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan dalam menghadapi semua aspek situasi kehidupan. Pengertian prestasi menurut para ahli. Berikut ini merupakan pengertian prestasi menurut para ahli. Menurut Sumardi Suryabrata, prestasi adalah sebagai rumus yang diberikan guru mata pelajaran mengenai kemajuan atau prestasi belajar selama periode tertentu. Menurut Siti Pratini, prestasi belajar adalah hasil dari seseorang dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Kamus Besar
Kamus Bahasa Indonesia yang dinamakan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan dan sebagainya. Menurut Bu Hari, prestasi bisa kita diartikan sebagai hasil yang dicapai atau hasil yang telah dicapai. Menurut W.S. Winkel, prestasi belajar adalah hasil dari pembelajaran yang ditampilkan oleh siswa berdasarkan kemampuan internal yang diperoleh sesuai dengan tujuan instruksional. Ciri-ciri motivasi berprestasi. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi ditunjukkan dengan karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut yang membedakan seseorang yang mempunyai motivasi tinggi dalam berprestasi dengan seseorang yang mempunyai motivasi rendah. Menurut Asnawi 2002, manifestasi dari motivasi berprestasi ini terlihat dalam perilaku seperti 1. Mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatannya. 2. Mencari umpan balik tentang perbuatannya. 3. Memiliki risiko yang moderat atau seorang dalam perbuatannya. 4. Berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru dan kreatif. Siswa-siswa yang kurang tinggi dalam motivasi berprestasi kendati mengalami kegagalan. Siswa tersebut akan menghubungkan kegagalan yang dialami dengan kurangnya usaha, bukannya dengan faktor-faktor eksternal seperti kesukaran tugas dan keberuntungan. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menginginkan keberhasilan dan ketika gagal akan melipat gandakan usaha yang dilakukan sehingga dapat berhasil. Menurut MC Silan 1987, ciri-ciri orang yang termotivasi untuk berprestasi yaitu A. Ingin selalu mencari prestasi. B. Menyukai kompetisi. C. Ingin selalu unggul. D. Menyukai tantangan yang realistik. E. Menginginkan lebih banyak umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan dibandingkan orang berprestasi rendah. Aspek motivasi berprestasi. Aspek motivasi berprestasi yang tinggi menurut MC Silan 1987 yaitu A. Tanggung jawab individu. Yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan merasa dirinya bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakannya dan akan berusaha sampai berhasil menyelesaikannya. Sedangkan individu yang memiliki motivasi berprestasi rendah memiliki tanggung jawab yang kurang terhadap tugas yang diberikan kepadanya dan bila mengalami kegagalan cenderung menyalahkan hal-hal di luar dirinya. B. Mempertimbangkan risiko pemilihan tugas. Individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu risiko yang akan dihadapinya sebelum memulai suatu pekerjaan dan cenderung lebih menyukai permasalahan yang memiliki tingkat kesukaran sedang menantang namun memungkinkan untuk diselesaikannya. Sedangkan individu yang memiliki motivasi berprestasi rendah justru lebih menyukai pekerjaan yang sangat mudah sehingga akan mendatangkan keberhasilan bagi dirinya. C. Kreatif dan inovatif. Individu yang dimiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas seefektif dan seefisien mungkin. Individu juga tidak menyukai pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Sebaliknya, individu yang memiliki motivasi berprestasi rendah akan menyukai pekerjaan yang sifatnya rutinitas karena dengan begitu tidak susah memikirkan cara baru untuk menyelesaikannya. D. Keinginan menjadi yang terbaik. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi senantiasa menunjukkan hasil kerja yang sebaik-baiknya dengan tujuan agar meraih predikat terbaik dan perilaku mereka berorientasi masa depan. Sedangkan individu yang memiliki motivasi berprestasi rendah beranggapan bahwa predikat terbaik bukan merupakan tujuan utama dan hal ini membuat individu tidak berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugasnya. Baik, langsung kepada pembahasan. Pertama yaitu prestasi. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian prestasi tersebut, maka pengertian prestasi diri adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi dalam segala aspek kehidupan. Prestasi adalah yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada,
menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, ada 3 kemungkinan mengenai tentang wujud prestasi. Yang pertama, memberikan sesuatu, yang kedua, berbuat sesuatu, dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 ayat 1 KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, utang piutang. Dalam perikatan yang objeknya berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditentukan dalam perikatan. Misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, menggosongkan rumah, dan lain sebagainya. Dalam melakukan perbuatan itu, debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan. Dalam perikatan yang objeknya tidak berbuat sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Misalnya tidak melakukan persaingan yang telah diperjanjikan, atau tidak membuat tembok yang tingginya yang menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitur berlawanan dengan perikatan ini, ia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian. Salah satu unsur dari suatu perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, dan sewa menyewa, dan sebagainya. Yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, atau membangun rumah, melukis sesuatu lukisan untuk pemesanan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu. Satu, prestasi dalam satu perikatan tersebut harus memenuhi syarat. Jadi dalam pembahasan ini selanjutnya saya akan membacakan tentang syarat-syarat dalam untuk memenuhi prestasi atau perikatan. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. Misalnya A. Meliver beras Jawa 1 kuintal. Tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum. 2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan, orang tidak dapat mengadakan Orang tidak dapat mengadakan tuntutan. Misalnya contract bidding, syarat untuk tidak bersaingan. Contoh A. Membeli pabrik sepatu dari B dengan syarat bahwa B tidak boleh mendirikan pabrik yang memproduksi sepatu pula. Yang ketiga, prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Dan yang keempat, prestasi harus mungkin dilaksanakan. Jadi begitu ya teman-teman, dari sekian banyak statement yang membahas tentang prestasi. Jadi mungkin itu, kurang lebih dari itu. Mungkin dari teman-teman jika ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, mungkin bisa ditanyakan. Mari kita diskusikan bersama. Dan saya sebagai penyampai dari materi ini, sebelumnya saya minta maaf mungkin dari
tutur kata atau dari penyampaian yang masih belum tertata, saya minta maaf. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perikatan yang objeknya tidak berbuat sesuatu, DP itu tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Misalnya tidak melakukan persaingan yang telah diperjanjikan, atau tidak membuat tembok yang tingginya yang menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitur berlawanan dengan perikatan ini, ia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian. Salah satu unsur dari suatu perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, memberikan sesuatu, misalnya membayar harga dan sewa menyewa dan sebagainya. Yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, atau membangun rumah, melukis sesuatu lukisan untuk pemesanan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu. Satu, prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat. Jadi dalam pembahasan ini selanjutnya saya akan membacakan tentang syarat-syarat dalam untuk memenuhi prestasi atau perikatan. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. Misalnya A. Meliver beras Jawa 1 kuintal. Tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum. 2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan, orang tidak dapat mengadakan tertentu. Orang tidak dapat mengadakan tuntutan. Misalnya bedding syarat untuk tidak bersaingan. Contoh, mengadakan tuntutan. Misalnya bedding syarat untuk tidak bersaingan. Contoh A. Membeli pabrik sepatu dari B dengan syarat bahwa B tidak boleh mendirikan pabrik yang memproduksi sepatu bola pula. Yang ketiga, prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Dan yang keempat, prestasi harus mungkin dilaksanakan. Macam-macam prestasi. Ada beberapa prestasi yang dapat dicapai oleh setiap orang. Di antaranya, prestasi belajar. Hasil yang diperoleh untuk usaha belajar. Prestasi siswa misalnya di sekolah, menjadi juara umum setiap tahun. Prestasi kerja adalah hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang telah dilakukan. Misalnya promosi kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Contoh, penghargaan untuk pencapaian artistik. Prestasi seni ada hasil yang diperoleh dari bisnis seni, misalnya pencapaian penyanyi atau bentuk lain dari seniman upeti. Prestasi olahraga hasil yang diperoleh untuk usaha dan kerja keras di bidang olahraga. Sebagai contoh, seorang atlet mendapat media emas di tempat pertama diraih saat menghadiri Pekan Olahraga Nasional atau PON. Prestasi lingkungan hidup. Kinerja lingkungan hidup adalah sebuah prestasi yang diperoleh oleh upaya untuk menyelamatkan lingkungan, misalnya individu atau kelompok. Mendapatkan penghargaan untuk upaya konversi lingkungan seperti penanaman pohon atau penghijauan. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang tergolong faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang terdiri dari faktor jasmania, yaitu faktor sifatnya bawaan atau yang diperoleh, misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh. Faktor jasmania ini sangat mempengaruhi di dalam menentukan prestasi belajar siswa.
karena belajar dibutuhkan jasmani yang sehat. Dengan jasmani yang sehat, siswa akan mudah untuk menerima atau memahami pelajaran yang disampaikan guru dengan baik. Prestasi yang dicapai juga meningkat. Faktor psikologis. 1. Faktor inteleksi yang meliputi kecerdasan kecapakan yang dimiliki. 2. Faktor non-intelektif yang meliputi unsur kepribadian kebiasaan. Yang tergolong faktor internal adalah faktor sosial. 1. Lingkungan keluarga. 2. Lingkungan sekolah. 3. Lingkungan masyarakat. 4. Lingkungan kelompok. Faktor budaya seperti adat istiadat dan kesenian. 4. Penutupan. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian prestasi tersebut, maka pengertian prestasi diri adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Terdapat berbagai macam prestasi, diantaranya prestasi belajar, prestasi kerja, prestasi lingkungan hidup, dan masih banyak lagi. Dan selain macam-macam juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi, diantaranya faktor jasmania, psikologis, sosial, budaya. Saran, prestasi harus selalu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Seseorang yang memiliki prestasi harus ditingkatkan lagi dan jangan pernah bosan atau menyerah, apalagi jika mengalami kegagalan. Dari faktor orang tua, kepada orang tua agar dapat meningkatkan perhatian, memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, serta memantau putra-putrinya dalam belajar untuk menggapai prestasi. Karena pendidikan dan prestasi merupakan tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Kepada pemerintah harus mendukung, mensupport, mewadai, dan memvalidasi seseorang yang berprestasi agar seseorang tersebut menjadi lebih semangat dan dalam berprestasi. Itulah tugas makalah dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.